Hai Sivita Sufi, selamat datang di UPI Podcast, program Bibir Bincang-Bincang Ringan. Nah, di kesempatan kali ini tuh kita bakalan membahas mengenai hal yang mungkin di kalangan mahasiswa itu hal yang baru, yaitu program MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, di program MBKM ini tuh merupakan salah satu program yang dicanangkan oleh Bapak Kemendikbud, yaitu Bapak Nadiem. Nah, untuk mahasiswa yang mengikuti program MBKM ini tuh bisa mengikuti kegiatan pembelajaran apapun, misalnya mau KKN, riset, mengajar di sekolah lain, ataupun mengikuti pertukaran mahasiswa di universitas lain. Nah, di kesempatan kali ini tuh Resti bakalan ngundang 2 mahasiswa yang tentu saja mengikuti program MBKM ini. Kita kenalan dulu yuk, Sivita Sufi. Halo Kang Teteh. Halo Teh. Boleh dong kenalan dulu nih, siapa namanya, dari jurusan mana, terus universitas mana juga. Boleh. Akang dulu Kang? Iya, betul gitu mah. Nama saya Aflah, saya kuliah di UPI, jurusan Psikologi angkatan 2018. Oke, Kang Teteh. Halo, kenalin nama aku Levi Aprilia dari Universitas Pasundan jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2018. Bener kan ya Akang Teteh ini tuh ikutan program MBKM ya? Bener banget. Oh, bener bener banget. banget. Aku pengen tahu nih, awalnya tuh Akang sama Teteh tahu program MBKM ini tuh dari mana sih? Boleh dari Akang dulu deh, Oh, boleh. Kalau saya sih dikasih tahu sama kepala departemen ya, ketua jurusan gitu. Iya. Ada program MBKM, terus kalau mau mahasiswa angkatan 2018 sampai 2019 ya, ikut MBKM ini. Ya udah saya daftar gitu dari situ. Infonya. Kalau Teh Levi? Sama sih kayak dari ketua prodi ngabarin tentang program MBKM ini, terus juga ngadain sosialisasi beberapa kali. Oh gitu. Terus alasan kalian tertarik sama program ini tuh apa sih? Kalau aku pribadi tertarik kenapa? Yang pertama, ini kesempatan emas banget gak sih Kang? Iya benar banget. Ya kan, karena kapan lagi gitu bisa menikmatin program kayak gini. Terus juga udah semester 6, udah mau lulus kan. Jadi kayak berusaha memaksimalkan 1 tahun sekarang itu dipakai apa sih gitu. Gitu. Kalau Akang? Kalau saya sih sendiri pengen ngebantu diri sendiri juga gitu ya dengan menambah relasi gitu. Apalagi kan ini saya ngambilnya ke luar gitu ya, bukan luar UPI lagi ya, luar Bandung gitu, luar kota. Jadi kan dan saya juga semester 6, jadi udah mulai berkurang lah kesibukan kuliahnya. Betul. Jadi saya pengen ngambil keluar gitu buat MBKM ini. Oke. Ini tuh pengalaman pertama Kang Teteh buat ikutan program kayak gini, kayak pertukaran pelajar atau kayak gitu? Iya Ya, benar banget. Pengalaman pertama Pertama juga. Kalau Akang ke universitas mana kalau boleh tahu? Kalau saya ke UNESA, Jurusan ngambil matkul apa tuh Kang? matkulnya kode etik psikologi. Oh itu aja satu. Satu aja. Kalau Teteh sendiri? Kalau aku sendiri kebetulan ngambil ke UPI. Ngambil matkul apa Teh? Matkul pemerintah sama digital. Oh itu tuh ada batasan nggak sih kalau dari Unpad sendiri? Ada waktu itu kan saking banyak yang ikut serta gitu ya. Jadi ada penyeleksian. Jadi di kuota maksimal 100 orang yang datang, yang harus keterima gitu. Oh gitu. Terus berarti ada tes gitu ya? Kalau tes sih enggak, tapi paling administrasinya doang. Oh gitu. Terus pengen tahu nih proses atau alur pendaftarannya tuh kayak gimana sih buat ikut program MBKM ini? Boleh dari siapa nih? Dari saya dulu aja. Boleh. Kalau alur pendaftarannya kan biasa ke ketua jurusan dulu ya, kan ketua prodi sama sosialisasi juga berapa kali sama saya juga di Zoom gitu misalnya. Buat disarankan buat angkatan 18 daftar kode etik ini disesuaikan. Terus saya ikutin administrasinya misalnya masukin nilai, nama dan data-data pribadi lah, data standar. Nah, terus dikontakin lagi ntar sama UNESA-nya. Misalnya kayak Anda diterima gitu. Nah, nanti bikin email di UNESA-nya gitu. Itu alur pendaftarannya simple sih, cuma rada lama karena emang banyak juga peminatnya. Jadi ada selain UNESA juga ada juga kampus lain kayak UNY atau UNP di Padang, bahkan UNES yang di Semarang. Tapi karena jadwal juga dan lain hal, jadi saya pilihnya ke UNESA aja. Gitu. Kalau di Teteh gimana alurnya? Kalau Sama? dari aku sendiri kurang lebih sama, cuman ada proses seleksinya juga yang tadi aku bilang, ada seleksi kuota cuma 100 orang dan yang terpilih itu dari yang mulai paling cepat daftar sama dilihat dari IPK doang gitu. Terus setelah itu dosen ngabarin nih siapa aja yang lolos dan abis itu baru deh kita langsung ke UPI-nya kayak ngeliat jadwalnya, milih matkul-matkulnya dan mulailah kita belajar bareng anak-anak UPI.
Oh, terus ada alasan tersendiri nggak sih kenapa milih matkul yang tadi disebutin gitu? Atau kayak udahlah gitu nggak ada lagi atau emang kayak, "Oh, ini kayaknya menarik," gitu atau pengen apa ya, pengen belajar sama dosen yang baru gitu, orang baru, gimana tuh? Kayaknya kalau ngedengar kalimat-kalimat pemerintah lebih menantang sih. Nah, Oh, jadi pengen yang menantang. nyoba yang lebih menantang gitu. Kalau Kalau kamu? kalau saya mah ini sih Teh, apa, kayak gak ada opsi lain sebenarnya. Soalnya kan opsinya tuh misalnya saya semester 6, matkul yang tersedia tuh cuma kode etik aja. Ya. Sedangkan semester 4 tuh ada matkul-matkul lain yang lebih banyak gitu opsinya. Saya nggak punya opsi lain selain kode etik. Ya udah saya pilih kode etik dan emang lebih menantang juga gitu. Soalnya kan saya masuk ke UNESA gitu, walaupun online ya. Iya. Tapi kan teman-teman baru, dosennya baru, bahkan bahasanya juga kan beda Oh gitu kan. iya, bahasanya juga beda? Ya kayak Surabaya kan banyaknya Jawa gitu. Iya, Jadi kayak ada kultur gitulah, culture shock. ngenalin kultur yang baru juga. Iya Berarti bener. Akang ngomongnya pakai bahasa Indonesia dong ya? Bahasa Indonesia kepaksa. Maksa. Tapi pernah nggak sih Kang kayak keceplosan gitu, bahasa Sunda gitu lagi? Ngomongnya teh kayak urang, maneh, nuhun, nuhun teh apa Kak? Katanya Oh teh. gitu? Iya, bingung makanya juga. Oh, berarti masih ini ya, masih apa ya, proses adaptasi lah ya gitu ya Kang? Adaptasi bener. Ya, terus kan kalau belajar di kampus lain gitu, apalagi ini kan dari Akang keluar, terus dari Teteh juga dari Unpas ke UPI, kan pasti ada apa ya, budaya yang beda juga kayak tadi Akang bilang bahasa, terus dari pengajarnya juga kan pasti beda ya kayak dosen misalnya dosen Unpas biasanya lebih nyantai, terus dosen UPI itu ternyata lebih tegas atau lebih serius gitu. Nah, terus gimana sih cara Akang Teteh mengatasi apa ya, kesulitan atau adaptasinya tuh kayak gimana sih? Oke, siapa? Teteh dulu aja. Kalau aku sendiri, jujur awal masuk tuh emang kaget banget. Dimana kan kalau Unpas itu masuknya lebih lama daripada UPI, beda seminggu jaraknya. Jadi pas masuk UPI tuh udah belajar seminggu, otomatis ketinggalan 1 minggu kan. Terus abis kaget kayak gitu, udah mana telat banget Zoom-nya. Iya. Terus tiba-tiba di hari pertama udah langsung dikasih tugas, gimana nggak kaget ya? Kaget banget itu mah. Belum tahu Dikasih apa-apa. proyeknya lagi terus, tapi itu menantang sih, kayak seru gitu. Terus karena ada tugas, jadi tuh bisa lebih saling kenal sama anak-anak UPI-nya, terus anak-anak UPI-nya juga sharing, terus ngebantu. Jadi ngerasa seneng aja sih gitu. Gitu. Kalau Akang gimana Kang? Kalau saya sih kan masuk UNESA ini prosesnya aja ya. Pas minggu kedua kuliah gitu. Jadi nggak terlalu kaget soal adaptasi ke UNESA-nya. Tapi ya paling kaget sih gaya mengajar dosennya, soalnya beda sama dosen yang di jurusan saya. Emang gimana sih Kang kalau boleh Kayak tahu? kalau di jurusan saya mah dosennya tuh lebih tegas, Ah. sedangkan di UNESA tuh lebih santai kayak oh yaudah diskusi mah diskusi aja sendiri, dibiarin malah Oh. kayak dianggurin gitu ibaratnya mah. Tapi banyak teman-teman kelompok juga jadi bisa kenal lebih banyak lagi gitu sama teman-teman. Bisa saling sharing. Iya saling sharing bener banget. Oke. Terus sejauh ini apa sih yang Akang Teteh dapetin gitu dari program ini? Kalau saya sih yang dapetin program ini yang jelas teman-teman baru, terus kayak, kultur baru sih kuliahnya kelihatan banget beda gitu ya. Dari administrasinya sampai cara ngajarnya dan lain sebagainya, sama yang jelas sih ilmunya paling manfaat tuh ilmu sih yang saya intinya tuh, kan mau saya ke UNESA, ke UNY, tetap aja ilmunya ilmu kode etik gitu. Jadi tetap harus belajar gitu. Tapi Akang sempat ini nggak, sempat kayak membandingin matkul yang kode etik di univ sana sama di univ yang sini. Sama nggak? Se Atau ada hal yang beda-beda gitu? Sebenarnya basic-nya sama, soalnya kan kode etik psikologi tuh ya udah ada gitu Iya, udah pasti bisa tahu. download online gitu kan, Mm-mm. semua orang bisa akses, isinya sama semua gitu. Tapi cara interpretasinya, cara tafsirnya itu yang suka beda-beda, itu yang saya rasain sih perbedaannya. Oke. Kalau Teteh gimana Teh? Aku kurang lebih sama sih kayak Akangnya tadi. Terus apa ya yang didapat, senang dapat banyak teman. Terus teman-temannya juga friendly banget. Terus bisa mengenal budaya di UPI tuh kebiasaannya kayak gimana. Terus cara mengajarnya kayak gimana. Jadi bisa ngerasain di Unpad iya, di UPI iya dalam satu waktu gitu loh. Terus gimana sih Kang Teh kesannya gitu ngikutin program MBKM ini? Kalau Kesannya? kesannya sih ya saya happy-happy aja ya. Soalnya kan di UNESA sendiri welcome gitu ke kita, malah butuh ibaratnya. Dan kuotanya tuh nggak sebanyak Unpas, kayak Oh ya? cuma 10 orang. Oh 10 orang? Bahkan yang ke UNY cuma 5 orang, ke univ lain ya paling mentok-mentok 15 orang. Jadi kayak daftarnya aja udah masuk aja udah beruntung banget gitu, udah bersyukur banget soalnya kan terpilih dari IPK-nya atau lain sebagainya gitu ya.
Jadi emang bersyukur banget sih kesannya saya mah buat ikut MBKM ini. Oke. Kalau Teh gimana Teh? Lagi-lagi kalau ditanya kesan pasti yang pertama seneng banget 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 bisa punya nambah pengalaman baru, nambah relasi baru, sama apa ya, bisa mengasah kemampuan kita juga. Maksudnya gimana cara kita beradaptasi sama orang, gimana cara kita bisa menyikapi perbedaan pendapat, perbedaan pemikiran. Nah, tapi tetap jadi satu gitu, nggak saling musuh-musuhan atau jadi benci atau kayak gimana, malah jadinya ngerasa aduh seneng banget ya, beruntung banget ya bisa ikutan kayak gini. Soalnya kalau nggak sekarang kapan lagi gitu, mumpung Bener ada banget. ya kan. Iya, bener banget. Heeh. Oh, benar. Terus kan tadi pasti ada kendalanya juga ya, terlebih kayak dari apa ya, perlu beradaptasi lagi gitu sama lingkungan baru. Terus cara Akang Teteh gimana ya, nyari solusinya gitu, misalnya gitu kan kalau kayak dari bahasa ya mungkin kan tadi ya Akang membiasakan pakai bahasa Indonesia. Ini Iya. kan kalau misalnya kayak hal-hal yang kayak dalam pelajaran kayak gitu kan kadang sama dosen juga, apalagi dosen baru suka kayak apa ya, bingung adaptasinya kayak gimana. Nah, dari Akang Teteh sendiri tuh punya solusi tersendiri nggak sih buat menyelesaikan kendala itu? Tadi dulu. Kendala itu kalau misalkan kayak gitu, aku lebih suka sharing sama teman-teman kelompok di UPI kebetulan. Oh, Jadi iya. tiap ada sesi Zoom bareng kerkom gitu, aku suka nanya, gimana dong caranya kalau di UPI proses nilainya gimana ya, pembelajarannya gimana ya, terus dosen ini tuh gimana sih gitu. Terus cara eh, lebih dekat sama dosen itu gimana kalau kita mau nanya-nanya, takutnya tanggung atau salah kan. Jadi bisa sharing gitu sama mereka, terus mereka juga ngebantu sih sampai sejauh ini. Kalau Akang kan? Kalau dari saya mah yang jelas mah dasarnya komunikasi ya, mau Nah, di mana betul. aja gitu. Biar cepet adaptasi tuh kuncinya komunikasi buat saya. Jadi kayak nanya di UNESA budayanya kayak gimana sih kuliahnya, terus bahkan nanya dosen ini kayak gimana, matkulnya gimana aja. Kan apalagi kan saya masuk ini sebagai angkatan 2018, sedangkan mereka tuh Iya. angkatan 2019. Dia udah beda budaya, beda umur juga gitu. Saya lebih tua. Iya. Jadi kan saya harus lebih adaptasi lagi, soalnya beda umur gitu. Nah, tapi dari situ ngobrol-ngobrol aja sama teman-teman kelompok, ya akhirnya bisa adaptasi. Terus merekanya kaku nggak sih, Kak Akang kan kayak, Kaku, "Ih, Akang mah angkatan asli kaku banget. 18." Waktu awal saya masuk grup kelompok tuh kan ngomongnya bahasa Jawa. Oh, iya? Terus kayak, ini apa? Saya baca kan nggak ngerti apa-apa. Akhirnya saya komunikasiin kalau saya itu dari Bandung, terus saya nggak tahu bahasa mereka. Terus saya juga bilang kalau saya itu lebih tua dari mereka gitu. Langsung mereka tuh minta maaf banget ya. Maaf kak, maaf kak. Ya, padahal mah kalem aja gitu kan Iya. istilahnya mah. Berarti di Gitu. grup udah pakai bahasa Indonesia aja gitu Ya, ya Indonesia setelah yang baik dan benar. oke. Terus nih Kang Teh gimana sih pandangan Akang Teteh soal program MBKM ini yang dilaksanakan secara online? Kalau dari saya sih MBKM ini bagus ya. Soalnya kan jujur ya sejak online ini kan orang tuh diem di rumah aja. Jadi banyak kosong lah waktunya mahasiswa Gabut, tuh gabut. gabut banget ya. Terus kayak kan MBKM itu nggak cuma pertukaran pelajar aja kan kayak saya sama Teteh. Ada juga yang kayak ngajar ke sekolah lain, ada yang Betul. bikin PKM gitu, riset, Magang. magang juga ya bener. Jadi dari situ tuh ngasih banyak opsi gitu ke kita buat milih kegiatan lain selain kuliah yang utama gitu. Ayah Akang ikut ini nggak, ikut yang lain nggak, atau pertukaran mahasiswa aja? Pertukaran mahasiswa sama PKM sih sebenarnya mah. Oh, sama PKM. PKM tapi nggak lolos. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa lah ya. Terus Ini mah coba aja dulu. Kalau Teteh gimana Teh? kalau aku sendiri dengan adanya program ini jelas ngerasa terbantu banget, terutama bagi kita mahasiswa yang ingin mengembangkan potensi yang ada di diri kita, entah itu mengasah hard skill-nya atau soft skill-nya. Karena menurut aku, apalagi khususnya di pertukaran pelajar ini, kita tuh jadi bisa lebih bertoleransi, menghargai perbedaan pendapat. Pokoknya eh, potensi dalam diri itu terus berkembang gitu. Selain itu juga menyinggung yang tadi, selain mengikuti program pertukaran pelajar ini, aku juga mengikuti kampus mengajar. Oh iya. Di mana tuh? Di mana Kang? Teh? Kampus mengajar alhamdulillah keterima di SD Jembar di jalan pokoknya deket jalan Jakarta, Bandung. Antapani ya. Ya, Jurusan Jakarta. sebelum Iya, Antapani ya, Teh ya? Iya. ya, dekat. Ngajar kelas berapa sih? Oh, kalau ngajarnya belum karena ini tuh belum. baru Seleksi kelulusan, gitu? baru lolos gitu, baru pembekalan doang. Oh, oke. Terus gimana sih pandangan Akang Teteh soal program ini, MBKM ini kalau dilaksanakan secara offline? Gimana ya, maksudnya tetap lanjut aja gitu, karena tadi kan banyak juga ya hal-hal positifnya dari program ini. Nah, menurut Akang Teteh kalau misalnya offline kayak gimana gitu program MBKM-nya? Kalau MBKM offline lebih Seru sih. lebih seru lagi sih. Soalnya kan misal apalagi yang kayak mengajar Mengajar, KKN kayak gitu, iya. pasti lebih
kerasa hidup gitu. Iya. Sedangkan saya juga walaupun MBKM kan online nih pertukaran pelajar, tapi ya online juga gitu kan. Beda Masa pasti ada yang feel-nya. kurang gitu ya. Iya, beda pasti sama offline. Kayaknya kalau misalkan online lebih interaktif gitu. Nah, Kan? kalau offline Lebih dapet gitu feel-nya teh. Ya gitulah. Jadi ya kalau bisa offline juga tetap ada gitu ya program Nah, ini. benar. Terus oh iya kan ada pernyataan pemerintah gitu soal MBKM yang katanya MBKM itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan dan lulusan. Nah menurut Akang Teteh sendiri soal statement ini tuh gimana sih? Setuju gak sih? Jadi dulu. Setuju, kenapa? Soalnya kalau misalkan kita lihat dari misalkan si pertukaran pelajarannya sendiri, pertukaran pelajar ini sebenarnya kalau di luar negeri itu tuh udah banyak diselenggarakan. Cuman di dalam negeri sendiri ini tuh kayak masih jarang gitu, dan ketika Mas Nadiem, Mas Menteri ini ngadain seperti ini, rasanya kayak terbantu juga gitu buat kita. Gitu. Kalau dari saya sih yang saya rasakan sendiri ya, kan dampaknya juga bisa ngelatih soft skill gitu. Apalagi kayak komunikasi, adaptasi. Nah, di situ kan bisa meningkatkan mutu pendidikan juga walaupun bukan dalam bentuk nilai gitu atau apa, tapi mutunya pasti kerasa gitu. Oke, terus selain dari kegiatan kegiatan kuliah gitu, Akang Teteh ada kegiatan lain nggak sih di luar akademik kayak gitu, ada nggak? Di luar akademik saya ada organisasi. Jadi di di jurusan saya psikologi, prodi saya ada 3, ada himpunan tuh ormawa ada 3. BEM, HIMA ya, DPM pengawasnya sama BSO KKM. Nah, BSO KKM itu tuh jadi ngawasin KKM. KKM tuh kayak UKM tapi unitnya cuma jurusan aja. Nah, jadi BSO itu kan hadir sebagai induknya KKM. Nah, saya jadi ketuanya. Tapi baru LPJ-an sih baru demis. Oh, baru demis. Iya, sama satu lagi saya juga punya kerjaan part time. Gimana tuh? Jadi ada event Lovebird, tahu nggak? Kayak adu kicau burung gitu, Lovebird. Iya tahu. Oh, tahu. Iya, tahu. Tahu kan? Nah, saya di kantinnya gitu, kerja di situ. Part time sih 2 kali Udah seminggu. berapa lama itu Kak part time? Udah mau setahun sih. Udah mau setahun dalam. Udah lama ya. Alhamdulillah. Kalau gimana Teh? Kalau aku sendiri paling ikutin kegiatan-kegiatan di luar kampus kayak volunteer gitu, atau ikutan pelatihan kepemimpinan. Terus juga bisnis online. Gitu doang. Bisnis apa tuh Teh yang boleh? Bisnis macam-macam sih, kayak mulai dari makanan misalkan, atau enggak yang lagi usum sekarang deh kayak strap mask gitu. Terus apa lagi ya, barang-barang, baju kayak gitu, kaos-kaos gitu. Memanfaatkan peluang aja ya Teh ya. Terus gimana sih Teh Kang juga nih tips and triknya gitu biar biar ikutan program MBKM itu tetap semangat gitu. Terlebih buat mungkin ada teman-teman Civitas UPI yang ikut program MBKM juga gitu. Gimana sih caranya biar tetap semangat gitu ikut program ini? Boleh, Kang? Aku dulu nih. Tips and triknya biar tetap semangat, yang pertama sih pastinya harus punya keinginan untuk maju, keinginan untuk berkembang, keinginan untuk menggali potensi diri, karena potensi itu selain dicari tapi juga harus digali kan. Dan buat kalian yang pengen ikutan atau yang sedang ikutan, semangat terus. Kalau ada lelah sedikit ya nggak apa-apa, jalanin aja, sharing sama teman-teman semuanya biar dibantu juga, biar sedihnya nggak sendirian, ada yang nemenin atau nggak ada yang nyembuhin galaunya. Aduh. Berat. Gitu sih ya, paling. Kalau dari saya sih yang jelas kan kita masuk UPI ini kan sebagai Civitas ya, akademika kan itu komitmen juga. Nah, jadi komitmen tuh harus dijalanin kan, harus istiqomah gitu. Nah, jadi harus bertanggung jawab juga, bener. Nah, makanya harus tetap semangat, kalaupun ada kesulitan ya jangan sendirian banget gitu. Bener kata Teteh tadi. Oke. Terus lagi nih tips and trick lagi nih buat Civitas UPI, gimana sih caranya biar bisa bagi waktu gitu. Udah mau kuliah, terus kan kayak Akang Teteh ini aktif juga gitu kan di luar akademik. Nah, gimana sih caranya bagi waktu? Kalau saya sih bagi waktu itu intinya mah diatur waktunya, ada schedule gitu per hari itu. Misalnya saya Rabu kerja. Nah, Rabu kerja itu dari pagi sampai malam. Nah, taruh sisa waktu di malam hari itu buat kerjain tugas yang ada, kayak mungkin 2 jam, 3 jam, 1 jam juga nggak apa-apa, tapi yang penting ada progres dari tugas yang ada tersebut, mau dari kuliahan apalagi ya tugas akademik gitu. Kalau aku sendiri lebih ngurutin mana yang prioritas utama, mana yang menengah sampai ke bawah. Jadi kalau misalkan aku sendiri, prioritas utamaku adalah sebagai mahasiswa, seorang pelajar, yang mana kalau kuliah itu urusan nomor 1.
dan selebihnya nurun ke bawah itu kayak apa ya, bisnis kayak gitu, baru setelah kuliah, kalau kuliah udah beres baru jalanin bisnis gitu. Atau kalau bisa sambil nyambi gitu, lebih menantang. Iya. Oke ini Kang Teh pertanyaan terakhir nih. Bukan pertanyaan mungkin ya. Ada pesan gak sih kayak buat Civitas UPI yang mungkin yang lagi nonton podcast kita gitu? Kayak Kalau pesan saya buat Civitas UPI mah, apalagi kan semester 6 nih saya, semester 6. Semester 6, semester akhir atau yang maba gitu ya. Harus tetap semangat gitu. Soalnya kan kuliah ini komitmen dan pasti punya faedahnya gitu, punya manfaatnya ke diri sendiri maupun orang lain. Kan orang yang paling baik itu yang bermanfaat ya. Jadi kita harus cari manfaatnya terus gitu dari kuliahan ini. Gitu aja, sorry. Kalau dari aku sendiri, untuk kalian semua, khususnya para Civitas UPI, semangat terus, benar kata akangnya tadi, semangat terus raih cita-citanya, semangat terus dalam hal kebaikan. Kalau aku boleh kasih pendapat, kita sebagai anak muda nih, terutama para mahasiswa, harus bisa mengembangkan potensi yang kita punya. Potensi itu harus dicari dan juga digali, cari pengalaman sebanyak-banyaknya, eksplorasi semua yang kalian mau, terutama di program MBKM ini, karena menurut aku pribadi, program ini tuh bisa diikutin sesuai dengan minat kita, bidangnya masing-masing. Karena kan pilihannya ada banyak ya, Teh ya. Banyak banget. Jadi ya pokoknya mah selama ada kesempatan, gas terus lah pokoknya. Ya itu dia Civitas UPI perbincangan kita mengenai program MBKM. Apa ya, sesuai yang tadi Akang Teteh bilang gitu ya, kalau ada kesempatan bagus tuh ya diambil gitu, karena belum tentu kesempatan itu tuh akan datang 2 kali gitu ya. Benar. Nah, makasih juga ya buat Civitas UPI yang udah nonton podcast kita. Terus Akang Teteh juga ya makasih banget udah mau hadir di podcast Sama-sama. kita kali Makasih ini. Makasih juga Teh. Udah Makasih iya, juga. Iya, sama-sama. Ya, pokoknya makasih juga ya buat Civitas UPI yang udah nonton podcast kita. Jangan lupa nonton podcast UPI Podcast lainnya. Sampai jumpa. Dadah. Dadah.